Kita harus pahami apa sedekah sembunyi-sembunyi. Saudara, sedekah sembunyi-sembunyi itu bukan ketika duitnya mau masukin di kotak amal ditutupin tangan kiri. Ini kotak amal. Ini bukan sembunyi-sembunyi, masih terang-terangan. Bahasa hadis, ambil tangan kiri, enggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, apalagi orang lain. Badan sendiri aja orang tahu. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi adalah sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh sang penerima. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Apakah kita ngasih ke pengurus masjid di amplop, lalu ditulis di amplopnya hamba Allah, itu termasuk sedekah sembunyi-sembunyi? Bukan. Itu masih kategorinya sedekah terang-terangan. Tapi kan hamba Allah, ia terang-terangan. Hamba Allah kan pengurus masjidnya tahu siapa yang hamba Allah itu. Besi, tahu nggak? Besi. Itu besi makhluk paling hebat. Kuat. Beton. Adakah yang lebih hebat dari besi? Kalau ditanya, ada. Api. Besi kalah juga dengan api. Adakah yang lebih hebat daripada api? Ada. Air. Adakah yang lebih hebat daripada air? Ada. Manusia yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dia lebih hebat. Dia dapat meredam amarah Allah. Keuntungan orang sedekah ngumpet-ngumpet. Ada maulid, udah tahu-tahu udah ada gidir aja tuh di masjid, 2 gidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata war rizqal katsira. Adapun sedekah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dapat memadamkan akan amarahnya Allah dan dapat mendatangkan, menarik akan keberkahan dan rezeki yang banyak. Wabakir bis sadaqati, dan berpagi-pagilah dengan sedekah. Fa innal balaa yanzilu qabla al-bukur,
maka sesungguhnya bala bencana itu malapetaka, yaitu turun sebelum subuh. Fataruddul qada'a fil hawa, maka menolak oleh sedekah itu akan ketentuan buruk pada udara di awang-awang. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan tentang pesan-pesan mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhah, yang tentunya juga untuk kita semua secara umum sebagai umatnya. Materi kita berbicara tentang pentingnya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kedua, pentingnya sedekah subuh. Dua hal ini moga cukup dari waktu yang ada kita membahas dua materi yang ada. Saudara-saudara sekalian, salah satu amalan yang paling tinggi dan paling dicintai, paling disukai oleh Allah adalah bersedekah. Sedekah amalan yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sebab saudara, sedekah itu bukan terbatas pada ibadah vertikal, hubungan kita dengan Allah saja, akan tetapi ibadah sedekah itu amat sangat berdampak positif yang jauh lebih luas secara horizontal. Di dalam sedekah kita bisa membantu sesama sebagai makhluk sosial satu dengan yang lain. Dalam sedekah memberikan banyak hal yang positif, baik bagi pribadi yang bersedekah maupun bagi mereka yang menerima sedekah itu. Baik sedekah yang dilakukan oleh seseorang itu secara terang-terangan maupun sedekah yang dilakukan oleh orang itu secara sembunyi-sembunyi, semuanya bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, bersedekah adalah amal yang mulia, terlepas caranya mau terang-terangan ataukah caranya mau sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, kata Allah, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha
wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah, saudara, andai kalian membuat terang-terangan dalam sedekah, itu bagus. Sebaik-baiknya sedekah dengan terang-terangan. Namun andai kau umpetin sedekah secara sembunyi-sembunyi langsung kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik dibanding terang-terang. Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini, saudara, memberikan gambaran bahwa yang namanya sedekah adalah hal yang paling baik di mata Allah. Terlepas maukah sedekah itu sembunyi-sembunyi ataukah sedekah itu terang-terangan. Namun pertanyaannya, mana yang terbaik? Apakah yang sembunyi-sembunyi ataukah yang terang-terangan? Malam hari ini kita akan mengkaji pentingnya sedekah secara sembunyi-sembunyi, memiliki banyak sekali faedah. Setidak-tidaknya ada 3 faedah besar yang akan didapat oleh orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kita harus pahami apa sedekah sembunyi-sembunyi. Saudara, sedekah sembunyi-sembunyi itu bukan ketika duitnya mau masukin di kotak amal ditutupin tangan kiri. Ini kotak amal, ini bukan sembunyi-sembunyi, masih terang-terangan. Bahasa hadis, ambil tangan kiri, enggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, apalagi orang lain. Badan sendiri aja orang tahu. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi adalah sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh sang penerima. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Apakah kita ngasih ke pengurus masjid di amplop, lalu ditulis di amplopnya hamba Allah, itu termasuk sedekah sembunyi-sembunyi? Bukan. Itu masih kategorinya sedekah terang-terangan. Tapi kan hamba Allah, ia terang-terangan. Hamba Allah kan pengurus masjidnya tahu siapa yang hamba Allah itu. Tahu nggak? Dia tahu. Begitu. Itu namanya masih terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi itu bagaimana? Enggak ada yang lihat, siapa saja
Enggak ada yang tahu. Sedekah sembunyi-sembunyi ini, saudara, berbicara ganjaran lebih tinggi 70 kali lipat dibanding terang-terang. Biar gampang, saudara sedekah 1 juta, ngumpet sama saudara sedekah 70 juta atau 100 juta terang-terangnya, masih tinggian ganjaran 1 juta secara sembunyi-sembunyi. Begitu ganjarannya, ketinggian ganjaran ngumpet-ngumpet. Apakah lewat transfer? Itu terang-terangan, orang tahu datanya ada di bank, siapa yang ngirim tahu nggak? Tulisannya si hamba Allah, kan dikirimin apa yang ngirim nih, hamba Allah lah, kan kita tahu itu hamba Allah kan. Itu terang-terangan. Sembunyi-sembunyi ini, saudara, nggak ada bandingan ganjarannya. Sebelum saya menyebutkan 3 nilai positif sedekah sembunyi-sembunyi, kaya-kayanya, ini bukan kelas kita. Sedekah ngumpet-ngumpet ini kita belum kelasnya, kaya-kayanya, tapi harus berupaya menuju ke arah sana. Sebab apa disebut kaya-kayanya? Dulu pengarang kitab kita ini, wali kutub Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, saat mengajarkan ini bahwa sedekah sembunyi-sembunyi luar biasa nilainya di mata Allah, kata beliau pada paparannya, kaya-kayanya bukan kelas kita, bahasa tawaduknya beliau, tapi adalah jamaah yang hadir kala itu di Mesir menjawab, saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Begitu kata seorang jamaah yang hadir. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, kayaknya semacam engkau juga nggak bisa pada kelas disedekah sembunyi-sembunyi. Kata itu jamaah, kiai sembarangan menurut saya. Enggak sembarangan, karena berat. Sedekah sembunyi-sembunyi ini sedekah yang tidak ketahuan oleh siapapun. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Kata tuh jamaah, saya bisa, dan saya bakal buktikan bahwa saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, ya silahkan, moga kau diberi taufik. Namun kalau kata saya, berat, bukan kelas kita. Baik, saya akan buktikan. Itu jamaah kemudian beli beras siang-siang. Emang juga beras lagi harganya luar biasa naik mulu. Bener nggak? Tuh begitu. Naik mulu beras harganya. Dia beli beras sekarung. Kemudian sudah beli dia beras. Malam itu menjelang subuh, kira-kira jam 3:30, dia panggul beras itu. Dipanggul, enggak biasanya dia manggul, enggak biasanya. Dipanggul sama dia punya pundaknya, enggak biasa manggul tuh. Dipanggul sama dia.
Sampailah datang di rumah orang miskin. Ya pakai pagar bambu, namanya kikis, bener nggak? Namanya apa kalau orang? Gedeg. Iya pokoknya gitu dah. Pagarnya bambu tuh, belum besi belum. Dia masuk. Waktu masuk itu saudara, namanya nggak biasa dia manggul, jatuh dari pundaknya tuh ke rumah orang miskin, ke pintunya, gedebluk, jatuh beras. Orangnya biasa manggul, beras, airnya jatuh. Si miskin dari dalam kaget, siapa itu? Maling nih, maling, begitu. Dia lari. Si miskin keluar, dia udah keluar dari pagar, naruh beras di rumah orang miskin. Miskin tengok-tengok, udah nggak ada orangnya. Kata dia, selamat, saya bisa emang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu kiai sembarangan menuduh saya. Kata dia, saudara, saat mengajar Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala an, orang belum mulai ngaji ngacung. Tuan Syekh keliru memandang saya. Saya ini udah buktikan bisa saya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana ceritanya? Saya beli beras, saya panggul, saya bawa ke rumah orang miskin. Maklum saya jarang manggul. Jatuh dari dalam tuh rumah orang miskin, menuduh saya maling. Saya lari keluar pagar, si miskin keluar, orang miskin nggak tahu. Saya bisa sedekah sembunyi-sembunyi. Kata dia, kata saya, kan saya tahu dan yang lain dengar. Ente namanya terang-terangan. Berat ya, kan udah dibilang sedekah sembunyi-sembunyi, berat. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 271, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lak. Ini kata ulama tafsir, sedekah sembunyi-sembunyi jauh lebih baik dibanding sedekah terang-terangan. Namun berat. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi itu kalau bapak ngasih sama orang, nggak ada yang tahu, mau bini mau siapa nggak tahu, yang tahu cuman Allah doang dan kita saat dikubur nanti. Itu baru sedekah sembunyi-sembunyi. Bukan dengan tangannya ditutup, tangan kiri digini-gini, itu masih terang-terangan. Bukan juga ditulis dengan hamba Allah, bukan. Tapi saudara masukin pagi-pagi, nggak ada orang di Darul Ma'wah kalau udah jam 8, sepi. Ada juga kali ya? Oh ada. Begitu jam 8 ada kotak amal tuh, masukin 5 juta. Saudara pergi, nggak usah dongeng. Kayak begitu tuh, sampai mati. Tuh namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Tuh kayak begitu, enggak ada yang tahu. Siapa aja. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Dan ini dilakukan oleh cicitnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nabi punya anak, salah satunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Beliau punya anak Imam Husain, cucu Nabi. Imam Husain punya anak namanya Ali, gelarnya Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Di Madinah dia tiap malam bagi-bagi, bahasa kita beras, sayur
ikan asin, kadang tempe. Kalau kita nih, pokoknya selalu di rumah orang miskin Madinah, selalu tiap malam ditaruhin. Semuanya kerjaannya keliling saban malam bagi-bagi makanan, digantungin, dipaku rumahnya orang miskin. Pagi keluar rumah udah lengkap, jadi si miskin nggak puyeng, beras ada, sayur ada, semuanya ada, lengkap tiap hari. Manakala diintip, dia pergi ke kampung sebelah, nggak ada yang tahu. Barulah masyarakat Madinah, belum seramai kayak sekarang, tahu ini kerjaan Ali. Kapan? Ketika Imam Ali meninggal dunia. Ketika Ali Zal Abidin wafat, kagak ada lagi tuh yang digantung-gantungin di rumah orang-orang miskin. Maka orang miskin bilang, ini nggak ada salah lagi. Dia tandanya pas dia wafat kagak ada lagi. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Kata Nabi, apa keuntungan sedekah sembunyi-sembunyi? 3 yang paling tinggi. Yang pertama, sedaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan. Murka Allah dapat padam dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Allah ditanya terkait penciptaan langit dan bumi, ya Rabb, makhlukmu yang paling hebat apa? Kata Allah, besi. Itu besi makhluk paling hebat. Kuat, beton. Adakah yang lebih hebat dari besi? Kalau ditanya, ada. Api. Besi kalah juga dengan api. Adakah yang lebih hebat daripada api? Ada. Air. Adakah yang lebih hebat daripada air? Ada. Manusia yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dia lebih hebat. Dia dapat meredam amarah Allah. Keuntungan orang sedekah ngumpet-ngumpet. Ada maulid, udah tahu-tahu udah ada gidir aja tuh di masjid, 2 gidir. Dari siapa? Dia gak paham. Begitu. Pokoknya ada, dianterin sama orang. Begitu. Dilacak orangnya enggak paham karena dia Gojek dari aplikasi. Ditanya aplikasinya enggak ketemu juga. Sedekah sembunyi-sembunyi emang dapat memadamkan murka Allah. Kedua, sedekah sembunyi-sembunyi keuntungannya watajlibul barokah, bisa mendatangkan keberkahan hidup. Berkah itu ziyadatul khair fima huwa fi sya'nihi khair. Berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan pada barang yang sejatinya udah baik. Berkah, biar gampang, berkah itu pisang, kasih keju, kasih coklat, kasih mentega. Itu namanya berkah. Berkah itu pisang, kasih keju, kasih coklat, kasih mentega. Bahasa Kreolnya namanya berkah. Apa berkah? Pisangnya aja enak, ditambah lagi iya coklat, iya segala macam. Jadi bertambahnya kebaikan pada barang
yang sejatinya udah baik. Kalau ngomongin dikasih keju, kasih mentega, kasih coklat, nggak usah pisang, gagang pacul. Kalau dikasih coklat, kasih mentega, kasih keju, mau dijilatinya, jadi jilatinya lah enak, biar kata gagang pacul. Berkah itu adalah sesuatu yang baik, namun bertambah-tambah kebaikan. Berkah. Dan sedekah sembunyi-sembunyi yang ketiga, warizqal katsir, akan mendatangkan rezeki yang berlimpah ruah. Duitnya tambah banyak kalau kita demen sedekah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Ini tiga dari hadis ini. Di luar ini masih banyak. Di akhirat bakal dia dinaungi dengan arsy Allah. Pada hari tiada naungan kecuali naungan arsy Allah. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Di luar ini 70 kali lipat dibanding sedekah terang-terangan. Namun saudara, sedekah sembunyi-sembunyi kenapa menjadi lebih tinggi? Karena mendekatkan pada keikhlasan. Sedekah sembunyi-sembunyi karena menyelamatkan daripada riya, ujub, dan lainnya. Sedekah sembunyi-sembunyi dapat menjaga kehormatan orang miskin. Enggak perlu dipang-pang-pang si orang miskin sehingga kehormatannya tertutup. Ini sedekah sembunyi-sembunyi. Namun bila kita belum bisa pada kelas sedekah sembunyi-sembunyi yang begitu amat tinggi ganjarannya, tidak mengapa turun pada derajat kelas sedekah secara terang-terangan. Sebab ada kelebihannya juga sedekah terang-terangan. Yang pertama, bisa memotivasi, ngajak orang lain ikut-ikutan. Terang-terangan, orang jadi nyontoh karena dia begitu terang-terangan. Lihat orang nyawer tuh, nyawer, tahu nyawer nggak? Biasanya kan ada jaipongan tuh, suka naik, begitu kayak begitu. Namanya nyawer. Ini orang terang-terangan 20.000, 20.000. Kata yang kaya, emang lu doang bisa, gua juga lebih, gara-gara terang-terangan. Cuman ini mah nyawer masalahnya. Ini kalau terang-terangan tuh enak. Terang-terangan, sedekah bisa dicontoh orang lain. Terang-terangan. Kedua, terang-terangan itu bisa menghilangkan suudzon, tuduhan, celaan, dan fitnahan. Tuh orang nggak pernah sedekah karena sedekahnya sembunyi-sembunyi. Jadi kalau terang-terangan nggak ada. Ya Allah, tuh orang baris banget, subhanallah. Baik orangnya tukang sedekah. Tuh orang kalau bisa, kalau belum mati jangan dikubur. Itu begitu. Jadi saudara, sedekah terang-terangan juga bagus. Tapi jauh lebih bagus sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau saudara pengen sedekah sembunyi-sembunyi, pengen latihan, saudara jatuhin dari kantong duit 20.000, 50.000, 100.000, berapa aja, jatuhin aja di jalanan. Dah siapa yang ngambil silahkan. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi jangan dong ya, gua kalau sodako begitu tuh, itu namanya nggak sembunyi-sembunyi lagi, namanya terang-terangan lagi. Jangan, udah tutup rapet-rapet. Begitu. Jadi nggak ada yang tahu, yang nerima nggak tahu, yang ini nggak tahu tuh begitu. Begitu. Kata kita, gua kan nyalon dewan, kalau ngumpet-ngumpet kagak dipilih. Gitu. Ya udah ente mau kelasnya terang-terangan dah, kalau begitu. Jadi intinya
bila kita belum mampu mengamalkan hadis ini, sedekah sembunyi-sembunyi, maka jangan tinggalin juga sedekah meski caranya dengan terang-terangan. Satu, kurang lebih demikian. Kedua, sedekah ini ada cara, saudara. Ganjarannya tidak sama terkait waktu dan tempat. Di Mekah tempat tinggi, kita nggak ngomongin tempat, hadis kita ngomongin kaitan waktu. Waktu yang tinggi sodakoh adalah pagi, namanya sodakoh subuh. Kata Nabi, wabakir bis sodakoh, berpagi-pagilah dengan sedekah. Subuh-subuh kita sedekah, besarannya semampu kita, asal subuh. Sebab apa? Sebab yang namanya bala, musibah, dagang rugi, bisnis menurun, usahanya jeblok, dan macam-macam, itu turunnya menjelang subuh. Turunnya bala nih menjelang subuh. Bila kita sedekah subuh, maka sedekah kita dapat menolak takdir buruk yang akan menimpa kepada kita. Subuh sedekah, sedekah subuh berapa aja, saudara, yang penting subuh sedekahnya. Ini gede ganjaran. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," kata Nabi, "yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Kata Nabi, seorang hamba yang ngalamin pagi, ngalamin hari, setiap hari yang dialamin oleh seorang hamba Allah, selalu Allah turunkan dua malaikat tiap hari. Allah itu punya malaikat banyak. Di antara malaikat ada yang tugasnya mendoakan orang, ada dua. Yang doanya manjur karena doanya diaminin oleh jutaan malaikat. Yang satu dan yang kedua doanya nggak sama, tapi semuanya malaikat mengamini doa itu. Yang pertama, dia doa tiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah tolong ganti berlipat-lipat ganda orang yang bersedekah hari ini. Orang yang sedekah hari ini tolong ganti berlipat-lipat ganda hari ini. Maka kalau sedekahnya saudara sebulan sekali, ya sekali didoakannya. Kalau saudara sedekahnya saban subuh, maka saban subuh didoain. Saban subuh didoain oleh malaikat. Ya Allah, ganti, tolong berikan ganti berlipat-lipat orang yang bersedekah hari ini. Kata malaikat yang lain, amin, manjur doanya. Yang satunya doa juga, yang satunya doanya rada kurang enak di kuping. Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah tolong hancurin sehancur-hancurnya orang yang kagak sedekah hari ini. Bila saudara jatuh sakit, bila saudara ngalamin rugi, bila apa saja, jangan-jangan ada satu hari yang kita keluputan tidak sedekah. Malaikat mendoakan,
Allah ma'ati mumsikan talafan. Tuhan tolong berikan orang yang menahan tidak mau sedekah akan kehancuran sehancur-hancurnya. Yang gak sedekah hari ini. Maka saudara saban pagi, saudara sedekah. Saya mau ngajarin, kalau saudara mau sedekah pagi, itu bukan maknanya sedekah itu saudara harus kasih orang miskin, bukan. Saudara keluarkan, biar kata seperak untuk sedekah. Ini anggap kaleng kongguan, ya. Tahu kan kaleng kongguan? Taruh, saudara. Saban subuh, pulang dari masjid atau mau ke masjid itu teknis, subuh. Ya Allah, saya mau ngamalin ajaran Nabi sedekah subuh. Saya punya hajat ya Rob. Istri saya belum hamil ya Rob, biar hamil. Dagang saya ya Rob, dagang biar lancar. Apa aja disebut, semuanya. Apa aja. Panjang doanya, ambil sejam, plung 1000 perak, 1000. Kata malaikat, panjang amat ini 1000 aja doanya. Enggak, pokoknya yang sedekah hari ini diganti lipat ganda. Besok pagi lagi, masukin di kaleng. Duit itu sama saudara, kapan dikasihnya? Terserah. Dikasihnya tuh, terserah. Dikasihnya. Ini namanya sepiteng, tahu sepiteng? Saban hari. Nyedot di sepitengnya, mau enggak saban hari. Nunggu penuh, baru disedot. Jadi ini saban hari Saban hari. Saudara sedekah, ada tetangga mau lahiran, intip. Wah, ada. Kasih sedekah. Buat yatim, bukan. Kalau kotaknya yatim sempit, ada orang mau lahiran, nggak bisa dikasih, orang bukan yatim. Ini mau sedekah, buat siapa aja saudara bagi. Jadi kumpulin duitnya, kumpulin, ntar dibagi lagi. Ada bagi lagi. Ini kenapa perusahaan-perusahaan non muslim maju-maju dan kaya-kaya? Mereka menyebutnya CSR. Mereka itu apa? Sedekah mereka dikumpulin, ditaruh dalam satu tempat, tinggal dibagi, disisihkan. Bukan sisa. Beda antara sisa sama sisih. Kalau sisa ya enggak niat. Kalau sisih emang udah diniatin. Biar kata 1000 perak, seikhlasnya hati kita, saban pagi demi mengamalkan ajaran Nabi, sedekah subuh. Enggak mesti langsung dikasih 1000 perak, kasih kurang berharga. Saudara kumpulin. Saudara mampu 10.000, 10.000. Saudara mampu 1.000, 1.000. Itu ikhlasnya jiwa kita nanti. Dan ini manfaatnya dahsyat. Sedekah disebutnya sedekah subuh, sudah. Dan Nabi yang ngajarin. Kan kita sering dengar as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala bencana. Sedekah. Sedekah. Biar kata 1000 perak. Jangan enggak. Tinggal kita ngasih-ngasihin aja nanti. Yang penting kita udah pisahin. Jadi udah dipisahin enak. Jadi bini kita tahu bahwa ini duit sedekah. Sehingga ada pengemis tinggal bagi. Enggak akan berat, enggak. Karena memang ini enggak bakal berat, diambil tuh sepiteng tuh. Kita marah enggak kira-kira? Kagak, malah alhamdulillah. Begitu. Ini begitu. Dan ini nilai sangat besar di mata agama. Kurang lebih demikian kajian kita pada pertemuan ini, berbicara pertama tingginya nilai sedekah sir, dan kedua pentingnya ngamalin ajaran sedekah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.